Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Rizka Felinda dengan NIM 0805 138 2429 082 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat laporan video materi uji akurasi. Nah, yang dimana uji akurasi itu merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu model atau sistem klasifikasi dalam memprediksi data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nilai akurasi ini diperoleh dari presentasi jumlah prediksi yang benar terhadap keseluruhan data yang diuji, sehingga semakin tinggi akurasi menunjukkan semakin baik kinerja model dalam menghasilkan klasifikasi yang tepat. Meskipun demikian, akurasi ini tidak selalu mencerminkan performa keseluruhan, terutama pada data yang tidak seimbang, sehingga sering dilengkapi dengan metrik lain seperti precision, recall, F1, mean score, atau kappa, untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap hasil klasifikasi. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap pengolahan data. Yang pertama itu kalian buka file, lalu waypoint tambahan ini kalian drag ke Excel. Ini data hasil kalian praklab kemarin. Nah, di sini banyak data-data. Nah, itu kalian sisain yang ident, latitude, sama longitude. Nah, kalau sudah dihapus ini, kalian hapus sini. Nah, sini kan ada apa-apa itu kalian tarik aja dan yang muncul angka. Nah, kemudian ini kalian kasih nah, yang ident ini kalian ganti nama jadi stasiun. Kemudian latitude itu kita ganti jadi Y dan longitude itu diganti jadi X. Nah, di sini kan ini kebalik, jadi kita harus taruh yang X dulu. Nah, setelah itu kalian bikin kolom lagi. Di sini ada kelas dan deskripsi. Di bawahnya itu kalian tulis bangunan terbuka, vegetasi, dan perairan. Nah, kelas itu ada 4. Nah, di sini kalian rapiin. Nah, selanjutnya itu di sini kalian buat kolom lagi hasil klasifikasi. Kemudian di sini data lapangan. Nah, di sini kalian merge and center. Pilih yang merge cells. Taruh di tengah. Nah, selanjutnya itu di sini kalian masukkan bangunan, kemudian lahan terbuka, vegetasi, dan perairan. Nah, ini kalian selanjutnya itu di sini kalian
Nah, di sebelah perairan ini kalian masukkan total baris. Kemudian di sini kalian masukkan user akurasi. Nah, selanjutnya di bawah ini kan di merge and center lock. Nah, begini. Kemudian di bawah ini kalian masukkan bangunan, lahan terbuka, vegetasi, dan perairan. Nah, kemudian masukkan total kolom, produser, akurasi, terus overall akurasi, dan kapal koefisien. Kemudian ini kita kasih kolom, kalian ke button border, kalian pilih all border yang ini juga, kemudian yang ini juga. Nah, yang hasil klasifikasi ini kita gak kasih warna, kemudian yang bagian ini ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian fontnya 12. Nah, kemudian yang di sini kalian selanjutnya itu yang kolom ini kalian hapus garisnya, sampai perairan. Yang selanjutnya itu yang bagian ini dari total baris sampai yang produser ini kalian hapus juga. Nah, ini. Nah, kemudian di sebelah Y-nya harusnya ada klasifikasi itu. Karena perlu kali online. Nah, di sini kalian tambahin klasifikasi citra dan function. Ini dikasih warna. Nah, di sini bangunan itu kalian kasih warna coklat. Lalu lahan terbuka itu kalian kasih warna ini. Vegetasi itu warna hijau.
dan perairan itu warna biru. Bangunan warna lahan terbuka itu warna ini, kemudian vegetasi itu warna hijau, lalu perairan itu warna biru. Kemudian kita masuk ke ground check, yang dimana ground check itu kemarin di sini bangunan, kemudian ini lahan terbuka, terus ini vegetasi, dan ini sabana itu termasuk lahan terbuka. Kemarin itu yang kalau nggak salah itu bangunan juga. Nah, kemudian kita ke klasifikasi kita, itu kita buka ArcGIS. Ini kita kasih warna bangunan itu warna coklat, kemudian lahan terbuka vegetasi itu hijau, lahan terbuka itu ini. Seperti ini. Kemudian kita ke ArcGIS, kita lihat di sini. Nah, ini kan belum ada titik koordinatnya. Itu kita ke file, lalu ke add data, pilih add exe data. Di sini masukkan data yang kita kelompok kemarin, yang ini kelompok 6. Kemudian kalian add, lalu yang Z field-nya itu kita ke edit, lalu tambahkan WGS 1984. Oke, lalu kalian oke. Nah, di sini sudah ada titik koordinatnya. Ini kita ganti bentuknya, kita ganti jadi pin ini jadi warna pink. Nah, kemudian kalian oke. Nah, setelah itu kalian klik kanan, kalian pilih ke properties, lalu kalian ke labels. Nah, di labels ini kalian checklist yang bagian label feature in this layer, lalu di label fieldnya itu kalian ganti ke ident, soalnya kan yang pertama tadi kan ident. Nah, di sini kalian ini aja warna pink. Kemudian kalian terapkan, lalu oke. Nah, di sini kan sudah ada nama-namanya tuh. Nah, jadi yang dari F6 itu untuk klasifikasi citranya itu di bagian vegetasi. Di F6-nya itu sini vegetasi. Lalu yang di F7-nya itu ada lahan terbuka, F8 lahan terbuka. Kemudian di F9 itu ada di vegetasi, dan F10 itu ada di lahan terbuka. Nah,
Kemudian ini kalian kasih warna. Ini vegetasi itu warnanya hijau, lahan terbuka itu warnanya agak coklat-coklat tanah, vegetasi hijau. Nah, di sini kita cocokin. Ini kan ada kemudian kita lihat di sini bangunan sama bangunan itu ada atau enggak. Di sini enggak ada, jadi kita tulis 0. Kemudian ke bangunan lahan terbuka itu enggak ada, jadi 0. Kemudian bangunan vegetasi ini enggak ada, jadi kita 0. Kemudian bangunan perairan itu juga enggak ada, jadi 0. Nah, kemudian itu ke lahan terbuka dan bangunan itu ada 1, kita tulis 1. Kemudian ada lahan terbuka itu ada 2. Nah, terus di sini ada lahan terbuka dan vegetasi itu enggak ada, jadi kita klik 0. Kemudian itu lahan terbuka dan perairan itu enggak ada, jadi kita ketik 0. Kemudian ke vegetasi dan bangunan itu ada 1, kita klik 1. Lalu vegetasi lahan terbuka itu enggak ada, jadi 0. Kemudian vegetasi itu ada 1. Lalu vegetasi dan perairan itu enggak ada, jadi 0. Selanjutnya itu yang perairan, ini kan enggak ada perairan, jadi kita nolin semua. Kita 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya itu kita menghitung. Nah, itu kita menghitung. Jadi dari bangunan itu sampai ke perairan itu kita hitung. Nah, yang pertama itu kalian masuk ke rumah sama dengan, lalu klik zoom, lalu kalian blok ini, kalian klik sama dengan, lalu zoom, kemudian ini buka kurung, lalu blok bagian dari bangun 0 itu sampai 0 lagi, kemudian kalian enter. Nah, hasilnya kemudian lakukan hal yang sama sampai itunya sampai perairan. Nah, hanya itu kita hitung total baris. Yang dimana itu gunakan rumus yang sama, itu sama dengan kemudian zoom, buka kurung. Nah, tapi yang tadi kan ke bawah. Nah, sekarang itu mendatar. Jadi dari bangunan ini sampai perairan ini. Itu sama saja. Nah, selanjutnya itu kemudian kita menghitung total garis ini. Itu kalian gunakan rumus yang sama dengan zoom. Lalu blok yang total baris. Kemudian kalian enter, hasilnya. Kemudian kita menghitung yang user akurasi. Yang membantu kalian yang kolektor. Nah, di sini cara menghitungnya itu kalian klik sama dengan, lalu kalian klik zoom, kemudian kalian ini, lalu kalian 0 ini dibagi 5. Nah, 0 itu lakukan sama. Nah, sudah selesai produser akurasinya itu. Selanjutnya kita menghitung yang produser akurasi. Itu kita gunakan rumus sama dengan zoom, lalu kurung. Itu kita bagi yang bangunan ini dibagi total kolom. Nah, lalu
lakukan sama dengan nah ini kan 0 bagi 0 itu nggak bisa, jadi hasilnya itu bakal error. Jadi 0 bagi 0 kita coba. Nah selanjutnya itu kita menghitung yang overall operasi. Nah, di sini kita akan menghitung overall akurasi. Itu kalian menggunakan rumus sama dengan lalu semua. Kemudian kalian tambah hasil bangunan ini, buah ini, lalu dibagi hasil 5 ini. Ini lalu tambah. Nah, kemudian itu kita kurung, lalu kita bagi yang 5 ini. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya itu 0,6. Nah, jadi kita harus menghitung koefisien. Tetapi sebelumnya itu kita harus menghitung total yang ini dulu. Jadi kita di sini kita masukkan rumus sama dengan lalu buka kurung yang bangunan ini kita kali dengan total baris, kemudian kita tambah, lalu kita kali sama total baris, lalu tutup kurung, lalu kita tambah dengan yang lahan terbuka ini, kita kali sama total baris, tutup kurung lagi, terus kita tambah, kita buka kurung untuk masukkan yang vegetasi, lalu kita kali dengan total baris, kemudian kita tutup kurung, kita tambah, kita buka kurung lagi, itu masukkan yang perairan. Nah ini kita kali dengan total baris, kemudian kita tutup kurung, selanjutnya itu kita enter. Nah hasilnya itu 8. Selanjutnya itu kita hitung kappa koefisien. Selanjutnya itu kita menghitung kappa koefisien. Nah yang pertama itu kita klik tambah, lalu kita masukkan yang total kolom ini, kemudian kita yang pertama itu kita klik, kita untuk menghitung kappa koefisien itu kita klik sama dengan, lalu kita klik yang total kolom ini, kemudian kita kali, lalu buka kurung itu sum, lalu kita buka kurung lagi, ini kita yang bangunan ini kita tambah dengan terbuka ini, kita tambah lagi vegetasi, kita tambah lagi yang perairan, kemudian itu tutup kurung 2 kali, dan itu kita kurang, buka kurung lagi, yang lalu kita masukkan yang total 8 ini, kemudian kita bagi dengan total kolom ini. Nah ini kita pangkat 2, selanjutnya itu dikurang dengan 8 ini, kemudian kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah jadi ini hasil kappa koefisiennya. Nah, jadi di sini total kappa koefisien itu sudah muncul 14.052 sekianan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini yaitu uji akurasi ini menunjukkan tingkat penelitian hasil klasifikasi dengan membandingkannya terhadap data referensi. Hasil akurasi ini membantu mengetahui kualitas pemetaan kelas yang tepat maupun yang salah, serta memastikan bahwa data itu tuh layak digunakan untuk analisis lanjutan. Nah, untuk saran praktikum sepertinya tidak ada karena abang kakaknya itu membantu sekali kemarin, terus tidak ada emosi keren praktikum kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.